Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama masih dapat bertemu untuk mengadakan ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 hadis. Kita akan lanjut pada hadis yang keempat. Kalau yang kitab ini yang cetakan ini halaman 5. Yang cetakan ini halaman 5 juga sama, tapi yang bawah. Yang ini jangan bawah. Oke. Baik, kita murajaah dulu sebentar. Murajaah itu apa? Kita ulang pelajaran yang lalu. Saya bacakan kemudian diikuti. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin radhiyallahu anhu. Sudah ketemu? Yang paling atas, ya. Ya, dari halaman pertama dulu, dari hadis pertama. Ya bena Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Yang tidak ada kata sairi ditambah ala
sairil kawakibi. Yang cetakan ini tidak ada sair. Sairun. Yang cetakan ini enggak ada ya. Maka ditambah ala sairil kawakibi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtua. Kita terjemahkan satu-satu pelan-pelan. Wa qala dan berkata. Nah, ini udah sering wa qala. Wa qala dan berkata. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan salawatnya. Sallallahu alaihi kepadanya wasallam dan keselamatan. Man, siapa? Man, siapa? Intaqala, yang pindah atau berangkat atau pergi. Nah, pergi aja lah. Kalau intaqala arti aslinya pindah, pergi lah ya. Liyata'allama, untuk belajar. Untuk belajar ilman, satu ilmu. Ilman, satu ilmu. Ghufira, diampuni. Ghufira, diampuni. Lahu, baginya. Lahu, baginya. Qabla, sebelum. Qabla, sebelum. Kalau sholat qobliyah berarti sholat sebelum, ya kan, karena qabla. Ayyak tua, melangkah. Melangkah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek bahasa Jawane ngene iki. Man sapane wong intaqala kan tindak sapa man liya ta'alama karono nuntut ilman ing ilmu, ghufira mongko den ngapuni lahu kaduwe man qabla ayaktua sadurunge ngelangkah. Nah, barang siapa yang dia itu hendak menuntut ilmu dari rumah, bismillah, baru bismillah ini saya akan pergi ke masjid Al-Manar untuk belajar, baru niat, belum melangkah, dosa-dosa kecilnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu sangat memberikan rangsangan dan kehormatan, sangat mendorong kita untuk selalu menuntut ilmu, dan ilmu itu tak ada hentinya dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Suatu hari Nabi Musa mengajar kepada santri-santrinya. Oh, Nabi Musa punya santri, kepada pengikutnya Bani Israel. Waktu itu Nabi Musa bercerita tentang Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, proses penciptaan langit dan bumi yang melalui 7 masa. Karena Nabi Musa ini ceritanya sangat menarik, sangat bagus, bagaimana Allah menciptakan dunia seisinya, maka terceletuk, celetuk apa? Terus nyeletuk lah, muridnya nyeletuk.
wah Nabi Musa iki pinter dhewe pokoke. Paling pinter, paling pandai. Ya Nabi Musa seorang nabi yang ngerasa, ya aku nabi, ya mesti pinter dhewe. Ternyata apa yang terdetik di dalam hatinya Nabi Musa ini langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Musa langsung apa? Di hadapan santri-santrinya langsung bergetar tubuhnya. Derdek. Wah, ini pasti ada sesuatu. Santrinya langsung paham, ini pasti ada sesuatu nih. Ini ada sesuatu ini. Gemetar. Setelah selesai, sudah tenang, santrinya bertanya, wahai Nabi Allah, ada apa kok Anda gemetaran? Apa kata Nabi Musa? Baru saja saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ditegur wahai Musa? Karena terdetik di hati saya bahwa saya ini orang paling pintar. Wong aku nabi kok. Tapi ternyata saya suruh belajar lagi. Oh, nabi kun belajar ya. Saya suruh belajar kepada seorang yang soleh, bukan nabi, orang soleh. Tapi ada yang mengatakan nabi, tapi ada yang mengatakan orang soleh. Padahal ini Nabi Musa itu nabi dan rasul. Saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kon sinau maneh, apa maneh dhewe, apalagi kita. Nabi aja suruh belajar. Saya disuruh mencari orang di antara dua sungai dengan membawa sesuatu tanda. Tanda itu nanti yang akan memberikan petunjuk, ini loh orangnya. Maka kemudian Nabi Musa punya murid kinasih, murid kesayangan, namanya Yusha bin Nun. Maka mengendikon Nabi Musa, wahai Yusha, tolong siapkan bekal, bawa ikan hidup. Nanti ikan hidup itu yang akan menunjukkan kita kemana kita akan pergi dan guru saya ini siapa. Besok pagi-pagi benar sebelum subuh kita berangkat. Saya disuruh belajar sama Allah. Yusha ya heran, loh jenengan kan nabi. Ya saya emang nabi. Gara-gara aku ngerasa kepinter, ngerasa paling pinter karena saya nabi, ternyata langsung ditegur, kon sinau maning. Besok pagi-pagi benar, pagi-pagi sebelum fajar terbit, sebelum subuh, ya, Nabi Musa berangkat sama Yusha bin Nun di Mesir nyari petunjuk. Kira-kira guru saya itu di mana ya? Siapa itu? Ya nggak gampang. Nyari gurunya saja nggak mudah, putar cari di antara dua sungai itu di mana ya? Sampai berhari-hari, sampai bekalnya habis, sampai cari bekal lagi. Ini seorang nabi ya sinaune angel, apalagi kita. Jadi kalau kita belajar susah ya nggak apa-apa. Nabi aja belajar ya susah, harus bawa bekal, harus cari macam-macam. Ini seorang nabi. Sampai suatu kali malam-malam ikan ini lompat. Nabi Musa tidur, Yusha tidur, ikannya lompat ngasih petunjuk. Pagi-pagi kemudian Nabi Musa berkata, wahai Yusha, ayo kita berangkat lagi. Kita akan mencari guru. Berangkat pagi-pagi jauh, jalan sampai siang, sampai sore. Coba lihat ikannya. Loh, ikannya ono ya? Wah, ikannya nang ndi? Mumpat nang ndi? Wah, berarti kita udah kelewatan jalannya ini. Udah kelewatan. Balik lagi tadi tempatnya di mana dicari. Balik menyusuri tempat semula sampai ketahuan, oh di sini. Akhirnya ketemulah dengan seorang yang bernama Khidir.
Ketika bertemu Nabi Musa langsung punya firasat, kayaknya ini guru saya. Langsung jabat tangan, nek wong Jawa ya jabat tangan, cium tangan. Apakah jenengan Nabi Khidir? Apakah jenengan Khidir? Benar, saya Khidir. Saya Musa. Saya diutus oleh Allah untuk belajar nyantri kalian jenengan. Kon nyantri. Apa pesannya Nabi Khidir? Benar kamu mau nyantri? Iya serius, karena ini perintah Allah, saya suruh nyantri. Kata Nabi Khidir, kalau hendak nyantri ada syaratnya. Wah gampang, soal syarat saya akan penuhi semua. Gampang. Apa kata syaratnya? Kata Nabi Khidir, syaratnya kamu harus sabar. Kalau soal sabar gampang. Kata Nabi Khidir, sulit. Pokoknya bisa. Sulit. Wah kon ngapal nang kene kadang angel kok ya. Nah, kan? Ini Nabi Musa itu jadi wanti-wanti sama Nabi, syaratnya sabar. Nabi Musa bilangnya sabar, insya Allah bisa. Nabi Khidir bilangnya apa? Sulit. Sabar ki ora gampang. Sabar ki ora gampang. Itu syarat pertama, sabar. Syarat kedua apa? Ojo protesan. Karo gurune dikit-dikit protes, dikit-dikit usul, dikit-dikit instruksi. Ora ento. Jangan banyak tanya sampai saya selesai pelajaran. Nah, kan gitu. Nanti kalau sudah waktunya bertanya, kita buka forum pertanyaan. Tengah-tengah pelajaran langsung tekon tanpa ada izin dari guru itu tidak boleh, kecuali gurunya mengizinkan. Nah ini Nabi Khidir juga kayak gitu, udah ngasih wanti-wanti kepada Nabi Musa. Syaratnya siji, sabar. Gampang. Angel kata Nabi Khidir. Loro, ojo protesan. Nabi Musa jangan banyak protes. Gampang. Angel kata Nabi Khidir. Siap, sudah siap? Siap. Kalau begitu besok kita mulai belajar. Wes mulai nyantri besok. Besok pagi mulai kita akan nyantri. Nyantrinya gimana? Wis melu aku. Kemana? Pokoknya aja protes, melu aku. Nah ini. Jadi salah satu teori di dalam sistem pengkaderan itu guru selalu ngajak santri. Namanya santri intilan. Nah, santri intilan. Sama Nabi Khidir punya santri intilan, namanya Nabi Musa. Oh kan siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan juga punya santri intilan. Kiai Haji Suja itu intilan, kemana-mana saya ngintil ikut. Jadi santri intilan itu yang biasanya sering jadi. Ya, diajak ke sana, sini kau dawuh kiai. Kita mau ke sana, sini kau kiai, ngikut aja. Karena belajar sebenarnya tidak hanya di kelas. Ketika seorang kiai ngajak ke sana kemari itu, kiai itu ngajak belajar ke santri. Ini loh masyarakat tuh kondisi begini. Ini loh kalau ada begini itu kita cara menyelesaikannya begini. Ini loh kalau ada masalah kayak gini kita sikapnya harus gini. Ini loh biar kamu kenal sama si ini. Kalau saya meninggal nanti ketika ada persoalan seperti ini kamu bisa menyelesaikan. Nah ini namanya santri intilan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga banyak punya santri intilan. Termasuk Kiai Akhir Fahrudin dulu juga punya santri intilan. Mesti ono buat kader. Nabi Khidir ini punya santri intilan. Namanya Nabi Musa. Wis pokoknya melu aku. Kemana Kiai? Wah anak zaman saiki. Kemana? Poso rasa protes melu. Akhirnya diajak bareng jalan naik kapal. Kita akan ke suatu daerah. Naik kapal, kalau tengah kita akan sampai ke suatu daerah sing jalan sing paling gampang naik kapal. Oke, naik kapal. Ketika naik kapal, kapal ini bukan kapalnya Nabi Khidir. Kapalnya kapal
sewaan. Nah, ada yang ini ya, naik kapal punya orang lah, kita bayar. Sudah mau sampai, zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, kapal terbuat dari baja atau dari bahan-bahan berat. Zaman dulu kapal terbuat dari kayu. Kapalnya ini dilalai sing ditumpak ini bukan kapal bagus karena yang punya juga bukan orang saudagar kaya. Ini kapal-kapal ya kayak model kapal nelayan sing biasa-biasa lah. Sudah mau nyampe, wah ini udah mau nyampe nih. Tahu-tahu Nabi Khidir, nek zaman dulu tuh kapal pakai layar. Layar kan bisa jalan kan aktifan layar disobek dirusak. Nabi Musa iki bener nih. Pertamanya diem, bar layarnya disobek, pinggir-pinggirnya kapal ditutuki dirusak. Ini gimana sih guru saya ini ketin? Mulai bingung Nabi Musa. Arep protes nih, orang untuk protes sih. Jalan terus lama-lama kok rusak kabeh. Terus nanya, wahai Nabi Khidir, ini gimana nih kok kapal kita kan belum nyampe. Sebentar lagi nyampe, ini masih di tengah, ini belum nyampe nih. Kok kapalnya dirusak gini tuh gimana? Mulai protes santriku. Sudah aku bilang jangan protes. Oh iya, mohon maaf saya keceplosan. Nabi Musa minta maaf kenapa? Keceplosan kok protes padahal syaratnya dari awal gak entuk protes. Waduh. Tapi kapal masih bisa jalan, tapi rusak. Ning Nabi Musa sudah terlanjur protes, tapi sudah minta maaf. Oke, saya ampuni. Turun dari kapal, ada lihat anak-anak pada bermain kan? Asik sekali. Nabi Musa ya senang lihat anak-anak bermain. Tiba-tiba Nabi Khidir mengatakan, yuk kita ikut main sama anak-anak. Ikut main ke situ bareng-bareng sama anak-anak. Tiba-tiba satu anak tahu-tahu dibunuh sama Nabi Khidir. Ndase dipelintir, mati. Kaget Nabi Musa. Gimana ini? Bocah lagi main kok dibunuh? Protes meneh. Ping luru. Ampun, mohon maaf. Sepisan meneh protes. Ora saya melu aku. Syaratnya apa? 2 tadi. Sabar dan tidak protes. Ini wis pindo protes. Sepisan meneh rasah melu aku. Deg-degan Nabi Musa. Wah, tinggal siji iki. Orang untuk protes. Kan bang melaku katanya mau belajar, katanya mau nyantri. Orang di sini orang diajarin apa-apa. Cuman kon melaku naik kapal iki kapan ngajine? Kapan belajarnya? Santri intilan tuh kayak gitu. Jadi nggak tahu bahwa dia itu sesungguhnya sedang belajar tuh nggak nyadar. Santri intilan. Tapi dia baru nyadar ketika kiainya meninggal. Untung saya tuh dulu sering diajak kiai saya ke sana kemari. Nah, saya kemarin cerita sama Ustadz Hamka yang dari Darul Arqam. Dari Darul Arqam ke saya, itu juga ke Pondok Al Muflihun. Terus sering cerita dulu waktu Kiai Ishak masih sugeng, masih sehat. Kadang diajak kemana, kadang disuruh gantiin kiainya kan kalau lagi halangan. Itu kan ngintil. Baru kerasa setelah Kiai Ishak meninggal kan dapat ilmu banyak. Wah saya dulu diajak ke sini, wah saya begini. Nah itu kan ilmu yang nggak didapat di bangku sekolahan seperti ini. Nah, itu namanya santri intilan, penting. Akhirnya apa? Nabi Musa protes, kemudian diingatkan sekali lagi protes, pokoknya kita selesai belajarnya. Ya wis diem, pokoknya berusaha diem. Jalan kit esok nganti awan nganti sore, ora ono makanannya habis ngelih. Lapar. Waduh ngelih. Ya itu dah kampung di depan, nanti kita minta makanan di sana. Ben untuk mengganjal para durung sinau cun mlaku. Nabi itu dia diem aja di jalan, enggak ngajarin, enggak ngajak ngobrol. Kapan sinaune Nabi Musa iki? Akhirnya pas jalan sampai ke kampung, yuk kita coba minta sedekah dari penduduk
kampung, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf ada sedikit makanan, saya musafir berjalan jauh lapar nggak ada makan. Tutup pintu jebleng. Oh wong sini njaluk-njaluk. Ora tahu nek kerja ki ya saya. Dimisui. Wah enggak. Coba ke tempat lain, ketuk. Mau apa silakan. Mau minta makan. Aduh. Ono pengemis tutup pintu jebleng. Nabi Musa lama-lama suntuk. Ini tiap mau minta makan ngutup pintunya jeblang-jebleng ora karu-karuan. Malah ada yang ngumpat-ngumpat. Wah pengemis ngapain kesini minta-minta makan doang. Sebel Nabi Musa. Ya menungsa. Nabi ya menungsa. Kemudian kok ada rumah reok gitu kan. Nabi Khidir bilang, wahai Musa, yuk kita bantu membangun rumah. Kok mesake teman ki rumah reok. Wah, bantu dari tadi kita minta makan satu orang aja nggak ada yang ngasih. Pintunya tutup jeblang. Malah diumpat dianggap pengemis apa. Masa kita bantu orang bangun rumah? Pintel lu. Pokoknya sekarang bangun rumah ini, setelah itu kamu nggak boleh ikut saya lagi. Waduh, keceplosan meneh ping telu. Wah, entek nasibku iki. Ora sida nyantri, padahal Gusti Allah mengatakan kamu harus berguru. Ini sudah jalan jauh nyampe nyeberangi lautan, belum sinau, belum belajar apa-apa, sudah disuruh pergi gara-gara protes ping telu. Walah, Nabi Musa ya gemrobyos ngerti. Takut ditegur lagi sama Gusti Allah karena suruh belajar ke Nabi Khidir malah nggak sinau, cuman protes tok. Akhirnya diikutin, dibangunlah rumah yang reok tadi sampai selesai. Setelah selesai baru Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa kesini, saya ceritakan apa yang telah terjadi. Saya mulai nyantri. Gurunya siapa? Nabi Khidir. Muridnya siapa? Nabi Musa. Musa, bayangkan, seorang nabi, seorang rasul yang diturunkan kitab, yang punya pengikut Bani Israel yang luar biasa, konsinau sama Nabi Khidir, yang oleh ulama mengatakan, sebagian ulama, dia itu seorang soleh saja, bukan nabi. Nabi belajar sama orang soleh. Oh, luar biasa. Duduk bersimpuh seorang kiai dengan ustadznya, dengan santrinya. Begini wahai Musa, sebelum kita berangkat tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika hendak menuntut ilmu itu ada persyaratan. Yang pertama harus sabar. Ternyata kau untuk bersabar sulit, tapi tak mengapa. Pelajarannya sekarang kita mulai. 1 harus sabar, 2 orang usah banyak protes. Sinau kok protes. Oh bahaya kalau seorang dokter ngoperasi pasien terus pasien ini mau dioperasi, jangan pakai pisau itu. Nggak bendoa men cepet. Nggak bendo. Nggak pisau dapur men cepet ya rai. Dokter dia ngerti ya. Arab dendemi udah pakai jarum jahit aja biar kuat ya rai. So, pasien nggak boleh banyak protes. Nah, yang kedua wahai Musa, setelah selain sabar, selain nggak boleh banyak protes, saya mau mulai cerita. Sesungguhnya apa yang saya lakukan tadi itu semua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu saya ini ilmu langsung dari Allah. Kalau kita kan belajar sendiri ya, belajar berangkat ke sini, namanya muktasab, ilmu yang dihasilkan dari usaha keras. Tapi ada ilmu yang langsung dari Allah, turunkan tak, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kami berikan ilmu kepada manusia itu sangat sedikit. Utitum, diberi. Jadi ketika saya naik kapal tadi, waktu kita naik kapal, kok kemudian saya hancurin, itu karena di sana karena kita waktu lewat itu kan banyak kerumun orang tuh. Waktu kita mau turun dari kapal, tahu lihat kan, ingat,
Yang banyak orang itu ingat itu perampok. Kalau lihat ini kapalnya masih bagus, ini dirampok. Yang punya kapal ini orang miskin mesake, jangan sampai dirampok. Ora apa-apa sing penting rusak-rusak sithik ora apa-apa lah, engko iso dandani. Sing penting selamat timbang engko dirampok dibunuh. Rampok lihat kapal lelek rusak ngono paling orang dia apa-apa. Ora usah. Enggak usah dirampok. Selamat. Oh, satu ilmu. Yang kedua, yang tadi anak kecil itu memang perintah dari Allah supaya saya membunuhnya, karena ketika dia besar dia akan menjadi orang durhaka. Sebelum menjadi orang durhaka, mending dia kecil suruh dibunuh, nanti akan masuk surga. Oh, siap. Dengerin Musa nggak protes lagi, wis ketakutan sih, Surawani protes. Yang ketiga, yang rumah ini yang sekarang kita lakukan, yang tadi kita buat bedah rumah, bedah rumah. Ini rumahnya anak yatim. Di bawahnya rumah ini ada harta peninggalan bapak. Saya pengen ini karena ini anak yatim, bapaknya orang soleh, yang rajin ngibadah, pengen anaknya juga nanti jadi anak soleh yang bisa mendoakan bermanfaat kepada orang tua, rajin ngibadah, maka kita benerin. Siap. Cukup 3 pelajaran karena engkau wahai Musa banyak protes, cukup sampai sekian. Saiki balio. Wah. Kon bali, tapi sudah belajar sesuai dengan perintah Allah. Akhirnya pulang lagi, mulai ke Bani Israel, membersamai Bani Israel. Jadi seorang nabi pun suruh belajar. Nabi ini apalagi kita. Maka belajar ini luar biasa. Baru niat dosa-dosa kita merotoli, tapi dosa kecil. Dosa kecil itu umpamanya apa? Jalan berangkat ngaji, baru berangkat sambil sama temennya ngomong tangga nih. Wah, ora karu-karuan. Oh, bengesan iki kayak ora karu-karuan ora karu sampe nek ini kaya orang mau main dangdutan, wes umpamane kan. Jadi ngerumpi aja sepanjang jalan. Dosa kecil itu nanti diampuni. Di sini tahu-tahu ada minuman punya orang, enggak tahu punya siapa, kok haus langsung aja diminum, murah izin. Nah, tapi kan ini minum banyak siapa kan nggak tahu, subhat istilah itu, umpamane. Ini kan dosa kecil itu yang bergu. Nah dosa besar enggak, nyolong pitik tonggone ya dosa besar itu harus minta maaf. Kalau korupsi, ya enggak diampuni dosanya, karena itu terkait dengan hak orang, maka harus minta maaf kepada orang yang dicuri. Karena yang namanya dosa itu ada 2 macam. Satu, dosa terkait dengan Allah, umpamane tidak puasa Ramadan raposo sengaja, akhirnya habis Ramadan, waduh sadar saya enggak puasa, tobat saja. Dia tobat, kemudian berjanji pada diri sendiri, pokoknya saya tidak akan melakukan lagi. Kalau dia memangnya sholat nggak sholat, dia kemudian mengkodok sholatnya. Selama dia tobat beneran, maka Allah ampuni. Yang kedua ini sing angel, dosa kepada manusia, ini sing paling angel. Nyolong umpamane, wah saya udah nyuri tapi mau minta maaf malu, udah yang penting saya istighfar aja lah, setiap malam salat malam istighfar. Ora cukup. Meskipun dia itu setiap malam sholat malam, terus istighfar terus-terusan, kalau terkait dengan manusia dia nyolong harus menemui orangnya, 1 meminta maaf, 2 mengembalikan barangnya. Kalau orangnya sudah memaafkan, barangnya sudah kembali, atau orang yang punya udah nggak apa-apa barangnya untuk kamu saja saya ikhlaskan, selesai. Tapi kalau orangnya ini nggak mau memaafkan, belum selesai, nanti masih akan ketemu di akhirat. Jadi lebih berat kita itu dosa kepada manusia. Maka kita harus hati-hati dengan sesama manusia. Hati-hati.
ngutang ora dibayar. Hati-hati. Orang yang punya hutang nggak dibayar di kalam kubur susah. Mau masuk surga nggak bisa karena terhalang oleh hutang. Meskipun rajin ibadah. Dulu itu zaman Rasul ada orang yang meninggalkan yang syahid meneh. Mesti ini kan langsung masuk surga tanpa hisab. Rasul nggak mau nyolatin. Sama sudah siap, para sahabat sudah siap, tinggal nunggu Rasul. Kok Rasul nggak mau nyolatin, ada apa ini kan? Ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Ini si mayat punya utang, gulung dibayar. Terus bagaimana Rasulullah? Ada yang bisa jamin nggak mau bayarin ini? Kalau nggak bayar saya nggak mau nyolatin. Waduh, repot juga ini nih. Kenapa Rasulullah? Ini nggak bisa masuk surga, terhalang di alam kubur ini. Meskipun syahid, meskipun amalannya banyak. Akhirnya ada sahabat ngacung, ya Rasulullah, saya yang akan nanggung hutangnya, nanti saya yang bayarin. Oh, aman, selesai urusan. Kalau udah ada satu orang yang sudah siap nanggung bayar utang, sholatin surga. Tapi kalau nggak ada yang bayar, terkatung-katung. Karena terkait dengan urusan manusia. Makanya yang punya hutang lebih baik sesuai dengan yang ada dalam surat Al-Baqarah itu ditulis, ada saksi, minimal ada orang yang tahu kalau saya itu ngutang sama si A, minimal anakku dewe ngerti nih aku yang diutang, atau saudaraku ngerti nih aku yang diutang karo si A. Kenapa? Dilalai saya punya utang, nggak ada yang tahu, lagi jalan ketabrak mobil, jeblak mati. Jerpiye yang sana mau nagih utang nggak tahu dia itu saudaranya punya saudara nggak. Kalau suaminya saudara langsung ke kakak kayak ibunya atau keluarganya, dia itu punya hutang sama saya. Nggak ada bukti kok. Mana bukti kok ngutang? Rono, kita nggak mau bayarin, nggak ada bukti ngutang. Padahal memang bener punya utang. Akhirnya gimana? Neraka mesake. Padahal dia sudah niat pengen bayar hutang nih, gandeng mati sih. Njur ora ono saksi nenek dia itu pernah hutang. Repot. Maka yang punya hutang hati, jangan sampai meninggal masih ada hutang. Wah, saya punya hutang nih, tapi mau bayar utang orangnya udah nggak tahu kemana. Saya cari-cari juga nggak ada, gimana bayarnya? Ini saya punya hutang kepada si fulan 100.000. Bismillah, tak masukkan ke kotak amal Masjid Al-Manar. Pahalanya ini nanti untuk si yang ngutangin. Nanti di akhirat ketika Allah tanya, ketika orang ini nagih utang, maka akan saya sampaikan kepada Allah, ya Allah benar dia punya hutang ke saya. Saya punya hutang ke dia 100.000. Ini wong nang donya kita goleki ora ketemu, akhirnya duitnya tak masukkan ke kotak amal Masjid Al-Manar. Iya, masjid kotaknya langsung terbang datang. Benar, aku seksini. Iya, aku seksini. Bisa, boleh. Niatnya sampai masukkan 100.000. Ngesok ternyata orangnya datang itu tek assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngomong kepinar? Waduh, iki kayak nagih hutang iki. Iki duitnya tak lebokke nang kotak Masjid Al-Manar. Piye iki? Akhirnya ngomong apa adanya, sebenarnya sih saya udah nyari bapak kemana-mana nggak ketemu karena saya takut keburu mati. Duitnya itu tak infaki ke Masjid Al-Manar, tak niatkan buat bapak. Oh gitu? Iya, tapi saya butuh duit pokoknya kamu harus bayar ke saya. Waduh, jerpiye? Ya, maka ketika dalam kondisi demikian dia tetap harus membayar ke orang itu. Nanti duit yang infak itu menjadi amalnya dia. Gitu? Nah, ini karena terkait dengan utang piutang. Jadi harus berhati-hati, harus ada orang yang tahu. Apapun yang terkait dengan dosa manusia ini lebih berat. Jadi hadis yang mengatakan man intaqalla liya ta'allama ilan ghufira lahu qabla ayaqtua ini, dan ampuni dosane sadurunge nglangkah, itu maksudnya dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa yang tidak terkait dengan urusan dengan sesama manusia. Kalau korupsi ora, mbok dia ikut pengajian terus, duitnya korupsi ora iso.
Kan seperti itu. Nyolong wedhus, nyolong duit tanggate ngutir nyopet ya ora iso. Karena itu terkait dengan manusia. Tetapi kalau kaitannya dengan dosa-dosa kecil, denger opo kes wong keselentingan, melihat apa yang enggak baik, dan lain sebagainya itu nanti itu berguguran. Cukup masih 10 menit untuk tanya jawab. Satu hadis lumayan lah, nggak apa-apa. Saya padahal niatnya itu mau tak selesaikan yang hadis pertama ini, tapi nggak apa-apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang hendak nanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.